Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Mahadi dari kelas 105 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas pendidikan agama Islam di kelas 105, yaitu tentang menjelaskan materi-materi yang ada di pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, pergaulan bebas adalah sebuah aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak terkontrol dan tidak memiliki aturan di dalamnya, baik itu norma ataupun aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, zina ataupun pergaulan bebas identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai di dalam masyarakat. Pergaulan bebas ini merupakan gejala sosial yang biasanya ada pada remaja, disebabkan oleh sebuah bentuk pengabaian sosial sehingga mengakibatkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku zina ataupun pergaulan bebas. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas ini adalah sebuah tindakan ataupun kegiatan antara laki-laki dan perempuan, baik itu individu maupun masyarakat kelompok, yang bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi maupun citra di lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah contoh bentuk pergaulan bebas yang sering kita temui ataupun sering terjadi dalam lingkungan kita, yaitu adalah zina ataupun pacaran. Zina adalah perbuatan yang akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini sangat dapat menyebabkan mudarat yang besar bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 surah ke-17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam pandangan Islam, perbuatan zina ataupun yang sering kita sebut pacaran adalah perbuatan kriminal, yaitu jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu hukuman yang perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berhak ataupun memiliki hak untuk memaafkan maksiat zina tersebut, baik oleh penguasa ataupun pihak yang berkaitan dengannya. Nah, sebelum memutuskan bahwa pelaku tersebut sudah melakukan zina, ada 4 hal yang harus kita cari terlebih dahulu untuk memutuskan keakuratan bahwa mereka sudah melakukan zina. Yang pertama adalah saksi. Saksi sangat diperlukan untuk menemukan ataupun membuktikan mereka sedang melakukan zina. Saksinya itu yang saya ketahui adalah berjumlah 4 orang. Kemudian yang kedua adalah sumpah dari para pelaku. Yang ketiga adalah pengakuan dari para pelaku, dan yang terakhir adalah dokumen ataupun hasil tulis. Wah, begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ya. Patut kiranya ini menjadi perhatian bagi kita generasi muda dan pelajar khususnya, bahwa kita seharusnya berjuang untuk menyiapkan masa depan, dan dari hal tersebut akan dipertaruhkan apabila kita terjerumus pergaulan bebas, maka masa depan kita akan dipertaruhkan. Maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas ataupun perbuatan zina, sikap yang harus kita lakukan ataupun kebiasaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua adalah menutup aurat dan menjaga aurat.
Yang ketiga adalah selektif dan seleksi ataupun memilih teman bergaul. Yang keempat adalah menghindari ataupun meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima adalah memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir ataupun amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, puasa adalah berfungsi untuk melatih ataupun mengendalikan nafsu. Apabila seseorang ataupun seorang muslim mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi seseorang dari keinginan berbuat maksiat, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang mampu ataupun barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang nafsu. Nah, itu saja yang bisa saya dapat berikan untuk hari ini ilmunya. Apabila dari kegiatan dari awal sampai hari ini terdapat kesalahan ataupun salah pengucapan dan salah makna, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai